Detik-detik rombongan pemain timnas Indonesia tiba di Jakarta, tetap disambut meriah meski kalah lawan Australia. Oleh Romeni disebut gendong tim saat lawan Australia langsung jadi sorotan dunia. Nama Sintayong menggema di sini Football Stadium bikin Patrick Kluivert murka. Pelatih Australia beri komentar mengejutkan usai berhasil bantai timnas merah putih. Jaidze diam-diam dipantau memandu bakat Inter Milan saat lawan Australia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Oleh Romeni lagi jadi pemain terbaik timnas Indonesia saat melawan Australia tadi malam. Striker 24 tahun tersebut menjalani debutnya bersama dengan skuad Garuda usai menyelesaikan proses naturalisasi pada Februari 2025 lalu. Ia langsung jadi tumpuan utama di lini depan timnas Indonesia dan mencetak gol debut. Di babak pertama, Oleh Romeni berpasangan dengan Rafael Struijk sebagai juru gedor. Pemain Oxford United itu bermain lebih ke kiri, sedangkan Rafael Struijk di kanan. Beberapa kali tusukan Rafael Struijk mampu membuahkan peluang bagi tim tamu. Namun upayanya kerap dimentahkan barisan pertahanan Australia. Tuan rumah justru mampu memborong 3 gol di babak pertama lewat penalti Martin Boyle menit ke-18, gol Nissan Velupelli menit ke-20, dan juga Jackson Irvine menit ke-34. Di awal babak kedua, Oleh Romeni sempat jadi target man seiring dengan Rafael Struijk yang diganti oleh Eliano Reinders. Pelatih skuad Garuda Patrick Kluivert memberikan komando kepada Eliano Reinders agar mengeksploitasi sisi kanan yang sempat loyo di babak pertama. Kehadiran Eliano membuat tusukan hadir dari sisi kanan, sehingga sektor flank bisa dimaksimalkan oleh Kevin Dix. Pola ini yang membuat timnas Indonesia mencetak gol di menit ke-78. Berawal dari umpan silang Kevin Dix ke dalam kotak penalti, Oleh Romeni berhasil lolos dari jebakan offside dan melewati adengan Johnson Geria. Dengan tenang, Oleh Romeni mampu menyelesaikan peluang menjadi gol. Sayangnya Australia tampil jauh lebih matang pada laga tersebut. Tambahan 2 gol yang dicetak oleh Lewis Miller menit ke-61 dan juga Jackson Irvine menit ke-90 membuat hasil akhir Australia versus Indonesia menjadi 5-1. Nama mantan pelatih skuad Garuda yakni Sintayong menggema di Allianz Stadium. Hal itu terjadi setelah skuad Garuda kalah 1-5 atas Australia pada lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam duel tersebut Indonesia di era pelatih baru Patrick Kluivert gagal total. Timnas Indonesia sempat berada di atas angin saat pelanggaran Key Rowles terhadap Rafael Struijk berbuah penalti. Namun sayang eksekusi Kevin Dix membentur mister gawang menit ke-8. Justru 10 menit kemudian semuanya berubah arah. Australia berhasil mencetak gelontoran gol hingga membuat skor akhir menjadi 5-1. Supporter skuad Garuda yang berada di Allianz Stadium meneriakkan nama Sintayong. Para pendukung Garuda mendominasi stadion kandang Australia itu beraksi melihat tim kesayangannya mereka babak belur. Di media sosial, netizen juga mengkritik PSSI dan juga Erick Thohir yang mengganti pelatih di tengah jalan. Risiko terbesar sudah terjadi, kalah 1-5 setelah dalam pertemuan sebelumnya berhasil menahan imbang 0-0 atas Australia. Para punggawa skuad Garuda langsung bertolak ke Jakarta usai dibantai Australia. Mereka bergegas bertolak ke Jakarta karena masih akan melakukan laga penting berikutnya. Timnas Indonesia akan menghadapi tim dari Timur Tengah yakni Bahrain. Kedatangan timnas Indonesia ini tetap disambut hangat dan juga meriah oleh fans Garuda. Meski pada laga tadi malam pasukan Patrick Kluivert gagal total. Para pemain timnas Indonesia nampaknya masih kecapean dan juga terlihat sedikit kecewa dengan hasil tadi malam. Namun para punggawa skuad Garuda harus melupakan kekalahan tersebut. Mereka sekarang harus fokus untuk menatap laga berikutnya melawan Bahrain. Pada laga ini timnas Indonesia wajib menang. Jika kalah, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 hampir pasti pupus. Setibanya di Jakarta, pasukan Merah Putih tidak bisa berleha-leha.
Mereka dijadwalkan akan langsung gelar sesi latihan perdana. Latihan perdana di Jakarta ini nampaknya bakal diawali dengan recovery pemain. Sebab pemain yang bermain pada laga melawan Australia pasti mengalami kelelahan. Timnas Indonesia wajib bangkit, tegakkan kepala, dan terus berjuang demi 3 poin saat menghadapi Bahrain di GBK. Laga Timnas Indonesia versus Australia baru saja selesai. Pelatih Australia Tony Popovic menyatakan laga melawan Timnas Indonesia sangat menyulitkan timnya. Ia dengan tegas menyebut bahwa Timnas Indonesia saat ini telah naik level berkat pemain keturunan. Australia dan Timnas Indonesia menghadapi laga krusial dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil laga ini bakal berpengaruh besar dalam perjalanan masing-masing tim berburu tiket ke Piala Dunia 2026. Walaupun Australia unggul jauh dalam ranking FIFA, Tony Popovic sama sekali tidak punya pikiran untuk memandang remeh Timnas Indonesia. Popovic menyebut 2 alasan dia tidak punya pikiran untuk memandang skuad Garuda sebelah mata. Hal itu adalah hasil pertemuan pertama di Jakarta. Saat itu Timnas Indonesia mampu menahan imbang Australia. Sedangkan yang kedua adalah hasil terakhir Timnas Indonesia yang mampu mengalahkan Timnas Arab Saudi. Kami imbang menghadapi mereka di laga tandang. Persaingan grup ini sangat ketat, jadi tak ada alasan untuk meremehkan Indonesia, kata Tony Popovic. Hasil akhir membuktikan saat mereka menghadapi Arab Saudi, jadi hal itu sama sekali tidak terlintas dalam pikiran kami, ujar Tony Popovic. 2 tim teratas grup C bakal lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga lainnya hari ini, Jepang bakal menjamu Bahrain, sedangkan Arab Saudi bakal bertarung melawan Cina. Penyerang Timnas Indonesia Ale Roemeni langsung berikan segalanya di laga debutnya. Striker Timnas Indonesia Ale Roemeni menyatakan antusiasmenya dan juga kesiapan saat melawan Australia. Sebagaimana diketahui, pemain 24 tahun tersebut saat ini membela Oxford United akhirnya menjalani debutnya bersama dengan skuad Garuda. Terkait pertandingan perdana di Sydney, Ale Roemeni mengaku sangat menikmati pertandingan di bawah arahan Patrick Kluivert. Dirinya sangat bersemangat bisa debut bersama dengan Timnas Indonesia. Laga pertama hari ini sangat menyenangkan, ujar Ale Roemeni. Saya benar-benar menikmati bisa kembali bermain dengan bola bersama dengan semua pemain di lapangan, tegas Ale Roemeni. Ale Roemeni juga angkat bicara soal kekuatan tim lawannya. Australia di mata Ale Roemeni merupakan salah satu tim kuat di Asia. Namun penyerang Oxford United itu tidak takut dengan kekuatan lawan. Ex-pemain FCM tersebut percaya diri menghadapi timnas Australia. Tentu saja, mereka tim yang sangat bagus. Kami tahu apa yang harus kami lakukan, semuanya sudah jelas. Dan kami menghadapi pertandingan ini dengan penuh kepercayaan diri, tegas Ale Roemeni. Ale Roemeni mengusung target pribadi dalam debutnya untuk Timnas Indonesia. Striker berdarah Medan tersebut siap memberikan segalanya untuk Timnas Indonesia. Dirinya mengaku telah merasa terhormat bisa membela Timnas Indonesia. Saya ingin memberikan segalanya untuk tim. Bermain untuk Indonesia adalah sebuah kehormatan, kata Ale Roemeni. Back Timnas Indonesia JIZ semakin serius dipantau klub-klub top Liga Italia yang berminat merekrutnya dari Venezia. Terbaru, Inter Milan dikabarkan terjun dalam perburuan kapten Timnas Indonesia dan juga Venezia tersebut. Menurut jurnalis asal Italia, pihak Nerazzurri bahkan rutin memantau Izzes dengan mengirim mata-mata langsung ke stadion. Inter Milan mengirimkan pemandu bakat ke Quiz Stadium 2 pekan lalu untuk menyaksikan pertandingan antara Atalanta versus Venezia, kata pengamat asal Italia. Tujuannya untuk memantau pemain bertahan JIZ. Atalanta, Napoli dan juga Milan juga telah memantau pemain asal Indonesia ini dalam beberapa bulan terakhir, kata jurnalis asal Italia tersebut. Selain 4 klub di atas, pemain 24 tahun tersebut juga dikabarkan tengah diminati oleh Juventus, Udinese, serta sejumlah klub Spanyol dan juga Bundesliga. Di tengah ramainya peminat, Inter Milan bisa menjadi destinasi paling menggiurkan bagi JIZ untuk melabuhkan karirnya musim depan. Dalam siaran di kanal YouTube Tom Haye beberapa waktu lalu, kedua pilar timnas Indonesia ini membahas pilar Izzes hijrah ke Liga Italia sudah tepat untuk karirnya. Serie A merupakan sekolah terbaik bagi para pemain bertahan.
prospek kepindahan ke Inter Milan bakalan semakin ideal karena mereka bisa dibilang klub terbaik Italia beberapa tahun ke belakang. Inter menjuari Serie A 2 kali dalam 4 tahun terakhir. 2 musim ini bersaing untuk titel berikutnya, serta performanya juga stabil di Liga Champions. Kepindahan dari klub papan bawah ke tim kandidat juara dapat menjadi lonjakan karir Itze yang sangat besar. Apabila pindah ke Inter Milan, Itze tak akan canggung lagi memainkan perannya di lini belakang. Secara prinsip, Inzaghi dan juga Eusebio Di Francesco sama-sama meninggalkan formasi 3 back sentral. Kebiasaan Itze menempati semua pos di lini belakang dengan menjadi back sentral kanan, tengah dan juga kiri, cocok dengan sistem permainan Inter Milan.